Ini siapa di sini? Itu aku sih. Oh ini Filia ya? Itu aku sih, iya sih. Beda ya? Coba kasih. Ini Coba jadi oke. Taruh ke sampingnya dong atau tidak? Ya. Jadi tuh seorang Filia ya? Iya. Berapa tahun yang lalu gitu? Baru 2019. Dulu pas lagi itu baju itu kurang apa? XL, XXL. XXL. Sekarang? Udah M. Halo, nama aku Filia. Umur aku 29 tahun. Sekarang aku bekerja di perusahaan swasta. Hobinya bikin video di Instagram, makeup, content creating sih kebanyakan. Jadi kalau nggak Instagram ya YouTube gitu. Pertama tuh dari blog dulu sih. Jadi dari blog itu udah tahun 2012. Sampai akhirnya pindah ke Instagram itu tahun 2015-an deh kayaknya. Jadi udah berapa tuh? 6 tahun kalau dibikin videonya. Kebanyakan sih konten beauty, cara make up, atau kayak makeup kreatif gitu, art makeup, sama sekalian review makeup, review skincare, kayak gitu-gitu sih kebanyakan. Kebetulan aku di rekrutmen, jadi aku pasti ketemu orang banyak, melakukan interview, juga kalau misalnya ada program dari kantor untuk bikin video branding gitu-gitu juga ikut serta. Jadi di sini ada sosok lagi. Ini siapa di sini? Itu aku sih. Oh ini Filia ya? Itu aku sih, iya sih. Beda ya? Coba kasih. Ini Coba jadi oke. Taruh ke sampingnya dong atau tidak? Ya. Jadi tuh seorang Filia ya? Iya. Berapa tahun yang lalu gitu? Baru 2019. Itu tuh aku nggak berani timbang berat badan sejujurnya pada waktu itu ya. Jadi kalau aku boleh kira-kira sih kayak 75-76 kilo deh. Tapi belum jauh banget sih dari sekarang. Terima kasih. Boleh nggak sih ceritain, berarti kurang lebih kayak begini tuh berapa lama? Kayaknya tuh aku berat-beratnya tuh dari 2018 sampai 2019 akhir ya. Setahunan itu ya consistently naik terus berat badannya, dan kayaknya paling parah itu ketika akhir-akhir 2019. Sebenarnya kayak terutama dari keluarga kali ya, mereka lebih banyak komentar sih kayak kamu nggak mau coba diet gitu. Cuman sebenarnya kalau teman-teman kantor itu nggak banyak yang komentar sih ya, mungkin karena kantor aku pada waktu itu baru, jadi mungkin itu pas bertepatan dengan pindah kantor, bertepatan dengan kayak pressure baru di kantor, jadi kayak lifestyle-nya jadi ancur-ancuran gitu kan. Terus kebetulan kan dulu kantornya lumayan jauh dari rumahku, jadi udah keburu capek gitu loh untuk bisa maintain berat badan. Jadi kayak sampai kantor tuh maunya ya makan, ngopi, kerja, terus fokus gitu, terus pulang gitu. Jadi nggak ada waktu juga buat kayak perhatiin badan sendiri gitu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman sih kebanyakan mungkin mereka komentar, tapi aku nggak denger gitu loh. Kayak waktu itu ya mungkin kan aku kayak apa sih, ya udah lah ya, yang penting gue happy gitu. Terus dari keluarga juga udah ngomong, tapi lebih ke ngeledek kan. Jadi kayak dapetnya kayak lebih kayak apaan sih, cuman ngomong doang gitu aja sih kebanyakan. Kayak ya dugong lah, apalah disebutin nama binatang gitu loh, kayak lu kayak kebo lah kalau di rumah cuma makan tidur gitu. Tapi kan aku nggak sadar kalau emang aku kayak kebo apa, cuman kayak anggapnya kayak hinaan aja gitu kan. Nggak nganggep kalau itu tuh suatu hal yang kayak sebenarnya lampu merah lah buat aku mulai harusnya lebih perhatian diri sendiri gitu. Karena aku tuh suka makan ya, tapi siapa sih yang nggak suka makan gitu ya. Aku suka makan tapi aku nggak suka makan sayur. Jadi aku bener-bener nggak suka makan yang sehat lah bisa dibilang. Jadi kesukaan aku tuh nasi putih, ayam goreng, pokoknya semua yang goreng lah gitu-gitu. Nah itu tuh aku nggak tahu batasan sih menurut aku. Apalagi semenjak masuk kerja, dimana jajan itu kan udah jadi kayak social activity gitu, yang kita turun ke bawah pasti beli kopi susu, dan itu kan accessible banget dan harganya murah. Jadi itu sih yang menurut aku jadi penyebab aku berat badannya naik terus gitu ya, karena nggak tahu diri sih makannya, nggak bisa stop makan, dan tidak ada olahraganya sih. Kayaknya banyak sih yang jadinya gemukan gitu kan, tapi sebagai aku juga di posisi itu, aku sih lebih ke arah nggak komentar ya, cuman lebih kayak lu
mau coba nggak catering sehat, atau lu mau coba nggak makan salad gitu sih. Aku suka ngajakin teman aku kayak gitu sih sekarang. Iya, daripada kayak lu kok gemuk sekarang gitu kan, pasti gitu kan kalau udah lama nggak ketemu, apalagi lagi work from office, work from home, tiba-tiba udah lama nggak ketemu, kok lu makin berisi, kan banyak yang komentar kayak gitu. Daripada itu biasa aku lebih tanya kan, oh sekarang WFH kamu ngapain aja aktivitasnya, mau coba nggak ini ada video olahraga nih. Dan puji Tuhan itu banyak yang ikutan juga sih, semenjak ngelihat aku mereka nanya, bahkan secara proaktif malah, lu makan apa sih, gue coba dong bareng sama lu kayak gitu. Sebenarnya jawabannya sih pastinya kalau balik lagi kepada masa itu, mungkin aku bisa bilang aku nggak pede ya gitu, karena bener-bener harus pakai make up full cuman buat keluar aja, ataupun ketika ngupload foto atau video itu bisa berkali-kali take just to get the right angle gitu. Dan tapi aku juga mikirnya dulu kayak, angle-nya nggak bagus, kameranya kurang, lightingnya kurang, atau make up-nya kurang tebel, padahal tuh sebenarnya it's on me gitu loh. Tapi aku tuh nggak sadar aja waktu itu kali ya. K-pop diet. Kalau bisa dibilang berhasil tuh harusnya nggak berhasil ya kalau kita lihat ya, karena itu nggak maintainable kan. Tapi kalau K-pop diet tuh yang kayak sehari cuma makan pisang, terus siang makan pisang lagi, malam makan pisang lagi, di tengah-tengah cuma minum susu atau yogurt. Itu doang sih aku pernah lakuin. Video pernah lakuin? Pernah coba. Berapa? 2 hari. Ya udah, terus ngeliat pisang tuh rasanya udah pengen bunuh orang. Bisa kan 2 hari, maksudnya lemes nggak? Apa yang dirasain nggak? Dan resultnya kayak gimana, bisa diceritain? Tuh di luar dari lemes doang, lemes pasti iya, di luar dari itu tuh bener-bener emosionalnya itu nggak baik ya menurut aku, karena nahan-nahan lapar terus harus kerja, itu jadi bener-bener kayak secara emosional tuh juga marah-marah, sifat tuh jadi nggak baik bisa dibilang. Terus ya nggak maintainable aja gitu, baru 2 hari itu udah aku pengen give up aja gitu, it's too hard. Tapi turun nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Nah itu sih udah susah-susah turun juga enggak gitu. Startingnya dari 65,5 atau 65,6 gitu, endingnya itu di 60,9 atau 8 gitu. Day one itu cuma integrasi Slim Tea aja ke pola makan kan. Jadi pagi sama malam aku minum Slim Tea, terus di hari esoknya tuh udah mulai terbiasa. Kan memang dari awal kan emang harus ada adaptasinya dulu gitu kan. Makannya tetap sama? Makannya tetap sama. Apa aja biasanya? Nasi ayam. Oke, nggak apa-apa. Sama nasi dan lauk gitu, biasa aja. Nggak didietin ya? Belum didietin ya, nggak didietin. Pokoknya waktu pertama nggak didietin sama sekali, cuma nambahin Slim Tea aja. Week 2 itu kalau nggak salah aku udah tambahin olahraga deh. Kayaknya aku emang jalan kaki kan, memang jalan sore gitu. Tapi udah mulai terbiasa juga sama pola makan dengan Slim Tea juga. Jadi aku udah punya lebih banyak energi sih malah. Jadi aku jalan kaki lebih lama gitu, bisa nambahin olahraga dikit. Terus jangan nahan lapar, jadi kayak makan malam? Nggak makan sih sebenarnya, tapi maksudnya nggak nahan juga sih. Jadi nggak berasa kayak, duh lapar tapi gue harus makannya besok, nggak juga gitu. Jadi minum Slim Tea aja udah gitu. Tuh aku inget aku bisa kurangin makan banyak, soalnya udah berasa kenyang anyway gitu. Jadi aku merasa kayak nggak perlu makan malam. Pertama tuh kan karena itu tuh udah waktu itu kalau nggak salah 2 minggu makan sehat, terus dia makan martabak. Jadi tuh langsung perut tuh begah banget. Tapi ya enak banget sih, jujur lah enak banget gitu. Tapi perutnya tuh begah, kayak gitu kan, perutnya full banget gitu loh, terus ngantuk banget juga kan. Akhirnya minum Slim Tea, terus 3 jam, 4 jam. Pokoknya sorenya deh, itu kita pesen martabak itu kayak siang gitu kan. Sorenya itu langsung keluar semua, langsung bersih aja, perutnya langsung kosong, plong gitu. Kayak berasa less guilty gitu? Less guilty sih pastinya, pasti less guilty. Kayak gue makan terlalu kayak apa gue makan lagi. Dan karena badan jadi lebih ringan juga karena ke detox itu kali ya, jadi aku juga punya lebih banyak energi sih buat olahraga gitu. Yang tadinya jalan sore itu aku cuman jalan paling 45 menit udah pulang, tuh aku jadi lebih semangat sih, badannya lebih ringan, jadi bisa jalan lebih jauh gitu. Sebenarnya itu kan simple ya, kayak nggak terlalu drastis, mungkin nggak berasa kayak sampai keringetan gitu, nggak juga sebenarnya, tapi memang jadi punya energi lebih buat aktivitas lebih. Dan ternyata ketika kita tambah-tambahin terus itu impactful juga ternyata sama penurunan berat badan gitu. Aku mulai diet itu di lingkar pinggang 81 cm, dan 81 cm itu di sini nih. Jadi lihat nggak guys, tuh ada selisihnya tuh udah berasa banget, selisihnya di sini. Selisihnya tuh kayak ada lah tuh. Jadi udah
celana aku juga udah banyak yang kayak agak kedodoran gitu. Oh my god. Pertama sih dia membantu pencernaan ya. Jadi kayak bantu detox gitu loh. Berarti kan tadi aku juga cerita pola makan aku tuh sebenarnya nggak terlalu banyak berubah gitu. Tapi yang pasti aku lebih ke kalori defisit dan lebih memperhatikan juga sih, nggak terlalu goreng-gorengan gitu. Tapi kan namanya juga manusia gitu ya. Kalau misalnya makannya tadinya seberapa terus jadi berapa kan pasti tetap ada rasa lapar. Nah itu kebantu banget sama Flim Tea karena si Flim Tea itu kan fiber. Jadi kan kalau pas minum itu agak kental gitu kan. Jadi bikin kenyang gitu kalau malam. Jadi malah bikin nafsu makan tuh berkurang. Kan gampang juga bikinnya, tinggal bikin gitu. Dan harinya udah terbiasa lagi gitu kan. Maksudnya harus karena jadi sering buang air kan. Jadi perutnya tuh rasanya kayak kosong plong gitu. Enak sih. Jadi abis itu ya makannya masih normal aja, besokan harinya masih normal tapi ya tambah Flim Tea aja gitu. Nah, tapi kayak kalau yang produk lain tuh ya mereka tuh kayak seminggu pertama tuh mungkin sering lancar gitu, tapi udah dilanjutin tuh nggak lagi gitu, kayak udah kayak baal gitu kali badannya gitu. Tapi kalau Flim Tea tuh aku lihat terus-terusan sih. Jadi ngelancarinnya detoxnya ya terus-terusan gitu. Ya memang diet kan nggak mungkin kita terus-terusan ya mungkin ada orang yang bisa lah ya 30 days straight gitu kan makan sehat mulu gitu, tapi kalau aku sih secara manusiawi aku belum bisa gitu. Jadi aku pasti ada cheatingnya, ada makan padangnya, ada makan martabaknya, dan itu aku bantu pakai Flim Tea sih. Bagusnya menurut aku untuk orang ya juga ada orang yang diet pastinya bagus, tapi orang yang pengen jaga makan juga, yang merasa kayak mungkin sama ini pencernaannya kurang bagus gitu, kayaknya itu juga cocok sih coba minum Flim Tea gitu. Satu keluarga aku minum semua sih. Oh iya, sama orang kalau pilihan sama orang-orang yang suka makan sembarangan. Iya harus banget sih kayaknya itu, harus banget sih minum Flim Tea karena kayak kalian nggak tahu sih ketika minum Flim Tea terus keluar tuh baru tahu oh itu tuh di tubuh kalian loh gitu loh. Apalagi kalau traveling yang tempat yang makan yang banyak gitu, kayak kemarin ke Bali gitu kan. Kayak sini kan. Terus kan pasti kayak rame-rame gitu kan, terus pesennya nggak tahu aturan gitu kan, pasti makan babi gitu kan, terus nasi dan pasti kita pikirnya tuh kayak mumpung lagi traveling nih gitu harus makan nih, kalau nggak di Bali kapan lagi makannya gitu. Jadi kayak waktu itu belum tahu Flim Tea. Belum. Waktu mau foto before afternya tuh waktu awal tahun kemarin sih. Aku bawa Flim Tea. Oh, pas bawa Flim Tea. Tobat udah. Sebenarnya 30 hari itu terkesan kayak singkat gitu kan, kayak oh 30 hari bisa turun 5 kilo gitu kan, tuh kayak cepet lah gitu. Tapi kalau teman-teman ngejalanin itu sebenarnya lebih panjang dibanding teman-teman duga sih pastinya. Kayak satu hari itu benar-benar sampai kita menghitung hari gitu loh, kapan ini selesainya gitu kan. Nah sejujurnya sih kalau dengan Flim Tea ini perjalanan aku sebenarnya bisa dibilang lebih mudah dibanding ketika aku nggak pakai Flim Tea gitu. Ketika aku nggak pakai Flim Tea tuh untuk achieving 5 kilo itu aku butuh waktu jauh lebih lama gitu. Tapi 3 bulan waktu itu. Terus 30 hari itu udah karena udah terima challenge juga gitu kan, jadi kan udah dari motivasi udah kuat nih gitu kan. Tapi namanya juga manusia gitu kan, aku sih sejujurnya 30 hari itu nggak bisa straight makan sehat terus gitu atau straight olahraga setiap hari, itu sulit sekali buat aku gitu dengan aktivitas aku juga gitu kan, dengan kondisi badan aku yang emang belum terbiasa gitu. Jadi memang manusiawi aku banyak cheating, tapi ya cheatingnya juga aku hitungin gitu ya, jangan sampai hari ini cheating, besokannya cheating lagi gitu kan. Tetap kita maintain kayak kalau hari ini cheating ya udah cheating nextnya berarti minggu depan gitu. Dan ketika habis cheating itu ya kita harus cari kayak gimana sih untuk membalaskan gitu kan, antara olahraga lebih atau besokannya langsung kita go all salad gitu. Aku sih seperti itu gitu. Emang sebenarnya menurut aku motivasi terkuat tuh selain dari diri sendiri adalah kita juga punya partner yang sama-sama kita mau achieving together nih gitu. Kita memang mau diet bareng. Dan waktu itu kebetulan di kantor aku ada yang mau menikah. Jadi aku sama dia kan kayak udah kita beneran diet ya, lu janji ya gitu. Jadi kita janjian kayak jalan sore bareng gitu kan, makan sehat juga kita cari bareng makan sehat apanya yang accessible di kantor gitu sih. Suka makan sembarangan? Flim Tea-in aja.